Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Akses Jalan Masuk kepada Allah. Karena jatuh dalam dosa, Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, sehingga akses kepada Allah menjadi tertutup. Namun akses kepada Allah tidak tertutup total. Kepada orang atau umat pilihannya, Allah membuka diri, menyatakan kasih-Nya, kehendak-Nya, rencananya dan pimpinannya. Dan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, akses yang sebelumnya tertutup sudah terbuka kembali. Dalam Ibrani 9 ayat 11-13 di situ ada tertulis, Kristus telah datang sebagai imam besar. Ia membawa darahnya sendiri, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi sekarang akses yang sebelumnya tertutup sudah dibuka kembali oleh pengorbanan Kristus. Sehingga kita memiliki akses pemulihan hubungan. Yesus Kristus yang telah menjadi pendamai, memulihkan hubungan, terjadi pemulihan hubungan antara Bapa dan Anak, antara Bapa dengan kita. Kita telah menjadi anaknya. Oleh sebab itu kita juga menjadi hak waris. Tidak hanya pemulihan hubungan, tetapi kita juga memiliki akses kedekatan. Dalam Efesus 2 ayat 13, di situ dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita memiliki akses untuk mendekat, untuk menghadap dan berjumpa dengan Bapa, beribadah kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Kita memiliki akses kedekatan. Lalu kita juga memiliki akses komunikasi. Kita bisa berseru, berkeluh kesah, kita bisa menyatakan keinginan, mengungkapkan isi hati kita kepada Bapa dengan leluasa. Tetapi yang perlu diingat, jangan hanya melulu tentang diri kita sendiri yang menyatakan keinginan, yang berseru, tetapi kita juga harus mau membuka hati kita untuk mendengarkan apa kehendak Bapa dalam hidup kita. Lalu kita juga memiliki akses sebagai warga kerajaan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 di situ tertulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Lalu akses penyediaan juga telah terbuka kembali, akses penyediaan terhadap Bapa. Seorang anak punya akses yang terbuka luas kepada orang tuanya, tidak hanya akses kedekatan, komunikasi, tetapi juga sampai akses harta milik. Mari kita sama-sama belajar dari perumpamaan anak bungsu yang terhilang dalam Lukas 15 ayat 11-32. Di situ singkat cerita, anak bungsu mengubah akses menjadi kepemilikan dengan meminta bagian harta milik yang menjadi haknya. Dan ketika harta miliknya habis, maka secara hukum dia tidak punya hak lagi. Akses untuk mendapatkan hak milik orang tuanya sudah tertutup. Berbeda dengan si bungsu, si sulung punya akses, tetapi tidak memanfaatkannya karena sekalipun anak, dia memposisikan dirinya hanya sebagai hamba atau pekerja, yang tentu saja tidak punya akses seperti seorang anak. Kita punya Bapa pemilik dan penguasa alam semesta, dan sebagai anak, kita punya akses yang terbuka luas. Namun kita tidak punya hak untuk memaksakan keinginan kita untuk mendapat apa yang Bapa punya. Dan kita harus percaya bahwa Bapa kita sangat mengasihi kita dan menjamin semua kebutuhan kita. Jangan seperti anak bungsu yang mengubah akses menjadi kepemilikan, karena akses lebih berharga daripada kepemilikan. Meskipun akses jalan masuk kepada Bapa telah terbuka kembali, tetapi masih ada penghalang, yaitu dosa. Kristus telah mati menebus kita dari perhambaan dosa. Namun kita masih bisa berbuat dosa karena kita masih hidup di dalam daging. Dan dosa yang kita lakukan akan menjauhkan kita dari Bapa. Oleh sebab itu dalam Galatia 5 ayat 16 di situ dikatakan, hiduplah oleh roh,
supaya kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah membuka jalan sehingga kita punya akses kepada Bapa, kepada surga, kepada semua kasih karunia dan penyediaannya. Ini adalah anugerah yang sangat besar buat kita. Oleh sebab itu, mari kita jangan sia-siakan pengorbanannya. Mari kita hargai, mari kita syukuri kasih karunia, anugerah yang telah diberikan kepada kita. Mari kita hidup oleh Roh, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Amin.